Pada kali ini kita akan menganalisis konsep fisika dalam teknologi penggilingan beras dan juga jagung. Oke, di sini kita harus tahu dulu ya teman-teman tentang komponen mesin penggiling jagung. Di sini ada dinamometer yang menjadi komponen utama untuk menggerakkan mesin penggiling. Lalu ada fan bell yang berfungsi menggerakkan pisau penggiling yang terhubung ke dinamometer. Saklar yang berfungsi untuk mengaktifkan mesin. Tabung penampung jagung yang berfungsi menampung stok jagung yang akan digiling, tabung penutup yang berfungsi sebagai cover atau penutup pisau giling, dudukan mesin penggiling jagung yang terbuat dari besi siku, dan juga tuas atau engkol yang berfungsi apabila menggunakan mesin penggiling jagung dengan tenaga manusia. Dalam penelitian penggilingan beras oleh Somawi Harja dan kawan-kawan pada tahun 2024, ditemukan bahwa 3 jenis mesin penggiling menghasilkan tepung beras dengan sifat fisik yang berbeda signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan langsung antara gaya mekanik yang diterapkan oleh setiap mesin dan hasil akhirnya. Fenomena ini sesuai dengan hukum Newton II yang menyatakan bahwa percepatan suatu partikel sebanding dengan gaya yang diberikan padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Lalu selanjutnya, dalam penelitian tentang mesin penumbuk jagung oleh Musyafaq dan kawan-kawan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa tumbukan vertikal dari alat seberat 8 kg yang bergerak naik turun efektif memecah biji jagung menjadi partikel-partikel yang berukuran 2-4 mm. Eksperimen dengan variasi kecepatan langkah mesin sekitar 20 hingga 45 langkah per menit, ini memperlihatkan dampak signifikan terhadap berat jagung yang dihasilkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa impuls tumbukan yang tepat bukan hanya paling besar, berperan penting dalam menghasilkan ukuran pecahan biji yang diinginkan. Kecepatan yang terlalu tinggi justru menurunkan efisiensi pemecahan karena gaya tumbuk tidak tersebar secara merata pada biji jagung. Mesin penggiling jagung dengan sistem rotasi seperti yang dirancang oleh Siti Longa dan kawan-kawan pada tahun 2024 memanfaatkan momentum sudut dari poros dan pisau yang berputar dengan motor listrik 1,5 HP dengan kecepatan 1450 rpm untuk menghasilkan daya tumbuk sentrifugal. Gaya sentrifugal ini menyebabkan biji jagung pecah saat terlempar ke tepi ruang penggilingan dan kemudian keluar melalui saringan. Kecepatan rotasi yang tinggi menjadi sumber energi kinetik yang menghasilkan impuls saat biji bertumbukan dengan pisau. Efektivitas pemecahan dalam sistem ini dipengaruhi oleh jumlah dan sudut mata pisau serta dimensi poros atau panjang dan diameternya. Secara termodinamika, penggilingan merupakan proses perubahan energi mekanik menjadi panas yang timbul akibat gesekan antara bagian-bagian mesin dan material yang digiling. Dalam sistem tertutup mesin penggiling, tidak semua energi kinetik dari motor dan elemen itu pecah digunakan untuk memecah biji. Sebagian energi tersebut bertransformasi menjadi panas. Nah, fenomena ini selaras dengan hukum pertama termodinamika yang menyatakan kekekalan energi, di mana energi hanya dapat berubah bentuk. Penelitian yang dilakukan oleh Sejati dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga memberikan kontribusi penting dalam melihat bagaimana pengaruh modifikasi sistem mesin terhadap efisiensi aliran material. Dalam kajiannya terhadap penggunaan magnetic trap pada hopper mesin penggiling padi, ditemukan bahwa penambahan komponen ini mampu mempercepat laju aliran gabah hingga 15% dibandingkan hopper tanpa magnetic trap. Percepatan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam sistem dapat diminimalkan dengan desain fisik tertentu. Keberadaan magnetic trap juga meningkatkan keselamatan operasional dan mencegah kerusakan komponen akibat kontaminasi benda asing berbahan logam yang juga merupakan bagian penting dalam sistem mekanika bahan dan juga kekuatan material. Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa proses penggilingan bahan pangan seperti beras dan jagung itu melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika secara mendalam. Konsep gaya, gerak, momentum, impuls, energi kinetik, hingga termodinamika juga berperan penting dalam menentukan efektivitas dan mutu hasil penggilingan. Setiap jenis mesin penggiling menghasilkan karakteristik produk yang berbeda akibat perbedaan mekanisme gaya yang digunakan, baik itu gaya tumbuk, gaya gesek, atau gaya sentrifugal.
Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum-hukum fisika tidak hanya meningkatkan performa dan efisiensi mesin, tetapi juga sangat menentukan hasil penggilingan bahan pangan. Oke guys, segitu aja analisis kita tentang mesin penggilingan padi dan jagung. See you next video guys.